punya role-nya masing-masing. Nggak ada salahnya kok kita galak dan juga koar-koar di ranah online atau media sosial. Kritikus tuh kesannya kayaknya seorang profesional yang mengkritik. Oke, berarti orang yang basically sebetulnya orang yang secara sering sekali tadi ya kontra dengan ide dari kesetaraan gender karena menganggap perempuan atau kita khususnya di Indonesia itu sudah mencapai kesetaraan gender. Sebetulnya aku sering juga sih argumen-argumen seperti itu. Terus habis itu yang dipakai biasanya adalah tadi kayak masalah keterwakilan. Dimana kalau di Indonesia sendiri sebetulnya kita sudah pernah memiliki presiden perempuan, sudah ada juga menteri-menteri perempuan. Jadi biasanya orang bilang kayak gitu, mau apa lagi? Apa namanya? Kurangnya tuh di mana? Kita udah punya presiden perempuan, udah pernah punya menteri, juga udah ada representasi di di DPR gitu, juga sudah tinggi persennya dibandingkan negara-negara lain yang mungkin atau satu rumpun kita. Jadi orang menganggap bahwa kita sudah mencapai kesetaraan gender. Tapi kalau misalkan kita melihat, kalau asumsiku adalah, kalau aku selalu meng-counter dengan bilang bahwa kita belum mencapai kesetaraan gender. Kondisi kesetaraan gender di Indonesia itu yang tadi orang-orang sebutkan itu adalah level yang surface atau level yang ada di layer paling luar gitu. Sedangkan di saat kita ngomongin kesetaraan gender, kita itu nggak ngomongin hanya masalah tadi ya angka. Orang kan selalu pikir kayak gitu, berapa waktu itu 9 menteri perempuan. Tapi kita ngelihat kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia itu sudah merupakan suara perempuan belum? Kebijakan-kebijakan yang dibuat di Indonesia itu apakah masih berat sebelah? Kayak contoh sesimpel di mana kayak misalkan kita ngomongin tentang kekerasan seksual. Kita sampai saat ini masih belum memiliki hukum atau kebijakan yang bisa melindungi korban kekerasan seksual itu sendiri. Belum kita ngomongin misalkan orang bilang kayak perempuan tuh udah boleh sekolah tinggi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau melihat tadi yang ngomongin angka, coba deh lihat statistik yang dimiliki dari berbagai macam organisasi kayak UNICEF. Itu dulu sempat punya data di mana memperlihatkan bahwa semakin jenjang pendidikan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin turun jumlah perempuan. Jadi mau tidak mau memang kita hanya bisa melihat isu dari surface-nya. Oke, memang perempuan kesempatannya sama nggak? Apakah mereka punya beban-beban lain? Seperti kayak contohnya ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, kan endingnya juga nanti di rumah jadi ibu rumah tangga kayak gitu-gitu. Dan kita nggak hanya bicara itu, kita juga ngomong masalah misalkan kayak di gitu kan, kayak boro-boro masuk ke S1, S2, S3, melanjutin SMA aja susah. Banyak di daerah di level-level desa gitu yang usia 13 tahun lulus SD udah disuruh nikah. Itu pernikahan anak termasuk 3 terbesar di Asia Tenggara, dan itu juga masuk ke agenda sebetulnya kesetaraan gender, di mana kita sebisa mungkin tidak tadi yang menurunkan angka perkawinan anak gitu. Di saat kita ngomong perkawinan anak, aku nggak ngomongin perkawinan dini ya, maksudnya orang usia 22 tahun nikah gitu sih, itu udah mereka sudah punya hak untuk bisa, mereka sudah punya consent age-nya udah ada. Tapi kita ngomongin anak usia 13 tahun, 14 tahun yang dikawinkan sama orang yang misalkan gap umurnya itu jauh sekali kayak gitu. Belum kita ngomongin misalkan kayak tadi perempuan di ranah kerja. Oke, perempuan boleh masuk kerja, tapi kira-kira apakah safety levelnya mereka itu sama dengan laki-laki? Apakah upah yang mereka dapatkan itu sama? Jadi kita ngelihatnya nggak hanya kuantitas, tapi kita juga melihat tentang kualitas. Kira-kira masih timpang nggak di situ? Kalau misalkan di situ masih timpang, berarti kesetaraan gender itu belum ada. Nah, sebetulnya memang PR-nya akhirnya adalah seperti itu, di mana keterwakilan yang ada sekarang itu kebanyakan adalah orang yang mewakili isu yang atau tadi ya representasi perempuan. Cuman memang sistem politik di Indonesia tuh menurut aku agak
sulit untuk bisa kita berada di posisi tadi ya, pilih adalah mereka yang sebetulnya merepresentasikan isu. Aku rasa ya memang kalau misalkan sekarang nih kayak banyak sekali kayak tadi kan orang bilang udah ada kok anggota DPR perempuan, tapi kita lihat lagi anggota DPR yang perempuan ini siapa gitu. Makanya kan anaknya pejabat juga yang kemungkinan besar aku rasa pasti nggak bisa atau nggak, aku nggak tahu apakah mereka nggak bisa, nggak mau tahu tentang isu yang sebetulnya dialami oleh perempuan-perempuan kebanyakan kayak gitu kan, karena tadi ya sendiri sudah jauh berbeda daripada dunia ini, misalkan buruh gendong yang ada di pasar itu kan pasti akan jauh sekali levelnya. Nah kira-kira mereka bisa nggak untuk tadi ya mewakilkan isu-isu seperti itu ya. Sulitnya juga adalah banyak teman skeptis dengan tadi ya bagaimana berpolitik aktif seperti itu. Cuman ya memang aku nggak bisa menafikan juga kalau misalkan teman-teman udah skeptis, karena tadi aku bilang sistem politik Indonesia memang tidak memudahkan orang-orang biasa seperti untuk masuk ke dunia politik itu. Jadi paling sekarang sih kalau aku ngeliat ya, kalau misalnya kita ngomongin politik mau nggak mau kan kita akan ngomongin partai. Banyak sekali partai-partai yang aku rasa bisa kok ngajakin misalkan kader-kadernya gitu. Ada beberapa tadi ya partai politiknya sebetulnya udah ada, aku lihat kayak mereka udah mulai ada tuh pelatihan gender dan segala macam. Aku rasa itu juga bisa dilakukan, tapi tentunya ya tadi tugas mereka itu kan utamanya adalah sebenarnya mendengarkan apa yang Indonesia itu mau gitu. Kayak contoh konkret misalkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Udah hampir berapa tahun ini dibahas aja tuh kayak mandek banget gitu. Rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, di mana pekerja rumah tangga itu kan perempuan. Itu juga sampai sekarang masih belum berapa belas tahun, malah lebih lama daripada RUU PKS gitu. Sesimpel itu sih, kayak rakyat udah banyak yang minta bahwa bukan minta lagi ya, ini adalah menurut harusan gitu untuk ya kalau misalkan tujuan mereka adalah untuk tadi ya mewakili suara rakyat, harusnya ya didengarkan gitu, dimana banyak sekali korban-korban kekerasan yang sampai sekarang nggak bisa mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan hak-haknya karena nggak ada kebiri. Dan itu ya mungkin itu menurutku yang mungkin awal yang bisa mereka lakukan adalah itu sih sebetulnya. I'm not a Muslim scholar, aku bukan orang yang ahli dalam agama, mungkin aku nggak bisa banyak menjawab tentang agama ini. Aku rasa mungkin teman-teman mata-mata politik harus bicara dengan mereka yang memang benar-benar mengerti tadi ya pemahaman agama. Tapi bahwa banyak sekali teman-teman feminis yang juga religius yang mengamini Islam dan agama lainnya, karena nggak hanya mereka yang beragama Islam saja sebetulnya yang counter dengan isu-isu feminisme. Mereka banyak gitu kan teman-teman yang beragama dan seorang feminis juga gitu. Menurut aku sih melihatnya bahwa tadi ya kayak namanya agama itu kan dia nggak mau, tujuannya adalah tidak untuk memperburuk keadaan gitu. Aku rasa pasti mereka sendiri juga mengamini agamanya dan memiliki tadi ya penafsiran itu sendiri. Cuman aku melihat sih orang-orang yang tadi ya menafsirkan agama dengan hal yang menurut aku merugikan perempuan, itu sebetulnya kayak mereka aja yang mencari untung untuk menafsir. Mereka memiliki penafsiran sendiri yang memberikan keuntungan kepada mereka, bukan sebaliknya gitu. Karena aku yakin pasti aku sendiri besar di keluarga Islam, di mana orang pernah membedakan antara aku perempuan dan juga saudaraku sepupuku yang laki-laki, misalkan kebetulan semua adik-adikku perempuan semua, jadi kita emang perempuan semua. Cuman tadi kan banyak saudara laki-laki, kita nggak pernah dibedakan bahwa kayak kalau laki-laki cuma bisa, kalau perempuan harusnya di rumah aja bekerja dan segala macam. Nggak pernah kita dibeda-bedakan seperti itu, dan kita juga percaya dengan agama Islam, dan aku rasa bisa berjalan lurus kok. Kalau masalah budaya ketimuran apa yang mereka maksud gitu, kembali lagi kan adanya budaya ketimuran dulu baru agama ini datang. Sedangkan kalau kita melihat kayak sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada saat dahulu kala,
itu banyak sekali ratu-ratu perempuan yang perang, yang memang tadi ya menjadi pemimpin itu sendiri itu banyak sekali dan itu budaya timur gitu. Belum kita bicara tentang misalkan kayak Kartini itu sendiri di mana dia mencoba untuk tadi ya melawan feodalisme dan juga kolonialis. Aku lihat tuh malah sebetulnya budaya timur itu sebetulnya di level tertentu sudah merupakan budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kalau aku bilang banyak sekali value-value feminisme yang ada. Sayangnya tadi feodalisme yang teman-teman gue apa namanya yang feodalisme yang datang dengan para penjajah kolonialisme itu sendiri yang akhirnya mengkerdilkan peran-peran perempuan. Jadi kalau misalkan orang berpikiran feminisme itu dari barat, kebalik. Sebenarnya mungkin kesetaraan gender itu datangnya dari kita, dari teman-teman di sini di daerah timur ini, tapi karena tadi ya mungkin karena kita dulu nggak mungkin kita nggak ada namanya dulu kalau itu adalah feminisme, tapi value itu sudah ada. Sayangnya feminisme namanya atau judulnya itu memang berarti karena diskursus dari barat misalkan seperti itu, walaupun sebetulnya nilai-nilai kita itu sudah ada kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau feminisme itu dari barat ya mungkin mainnya malah terlalu malah nggak melihat lagi sejarah kita sebelumnya itu seperti apa sebetulnya orang-orang yang ada di Indonesia kayak gitu. Makanya dulu kita sempat punya sebuah kegiatan di Jakarta Feminis kantorku, itu kita bilang sih kayak feminism itu sebetulnya dari sini gitu, kayak kita punya. Dan aku rasa kita juga nggak bisa melihat ini, juga menurutku PR juga bagi teman-teman feminis di seluruh dunia, khususnya mereka yang berasal dari Amerika dan juga Eropa, itu sering banget melihat bahwa cara mereka itu cara yang paling benar, dan menurut aku itu juga sesuatu yang toksik karena tadi konteks daerah, konteks history yang kita rasakan itu berbeda dengan apa yang mereka rasakan. Jadi memang tadi setiap individu, setiap negara itu punya konteks feminismenya mereka masing-masing. Sebetulnya setiap individu itu punya role-nya masing-masing. Nggak ada salahnya kok kita galak dan juga keluar-keluar di ranah online atau media sosial. Karena sekarang kita ngeliat sendiri kayak segala macam informasi, narasi, dan lain-lain sekali bergulir di media sosial. Kalau misalkan kita, teman-teman feminis dan teman-teman yang percaya pada kesetaraan gender ini nggak galak di medsos, takutnya narasinya nanti dikuasai oleh mereka yang kontra dengan kesetaraan gender. Jadi mau nggak mau memang mau mengkerdilkan peran-peran teman-teman yang memang aktif di sosial media, karena tadi punya perannya masing-masing. Banyak juga teman-teman orang selalu berpikir feminis yang kafah itu adalah feminis yang ikut turun ke jalan, demo dan segala macam. Malah ada yang sempat bilang kalau belum ditangkap polisi lo tuh, padahal sebetulnya itu sesuatu yang lumayan toksik juga gitu. Kalau aku sih sebisa mungkin gak ditangkap ya, karena tadi itu sebetulnya juga bagaimana kita sebetulnya mengakses tadi ya ancaman, terus tadi keamanan kita harusnya seperti apa. Jadi menurut aku nggak masalah kalau misalkan memang mau galak di media sosial, tapi menurut aku juga kita nggak bisa menutup tadi ya khususnya buat mereka yang masih terjebak sekali dengan konsep yang ada di Menara Gading itu. Kayak banyak banget teman-teman yang ada orang-orang yang bilang ke kita bahwa kayak itu belajar feminisme cuman baca koran, baca artikel, cuman di Twitter, di media sosial. Udah dong, belajar feminisme tuh sekolah di luar negeri gitu. Ada ngomong kayak gitu, dan aku merasa bahwa kayak harusnya tuh kebalik. Mereka yang memang benar-benar atau paham dengan feminisme harus tahu realita di lapangan seperti apa. Kebetulan juga yang namanya feminis nggak semuanya lahir dengan tadi ya, dengan banyak kesempatan dan juga privilege untuk bisa mendapatkan pendidikan. Kayak misalkan aku sendiri juga belajar tentang feminisme nggak sekolah di luar negeri, atau baca artikel karena pengalaman bertemu dengan teman-teman dan juga kelompok-kelompok rentan yang yang memang menghadapi challenge tentang ketidaksetaraan gender itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku rasa memang harus ada check and balance di diri kita sendiri, dan juga kita jangan ragu untuk bisa mengkritik diri kita sendiri. Kira-kira di saat kita bicara seperti ini tentang feminisme, ini bisa nggak ya dipahami oleh orang lain? Karena tujuan utama
di saat kita kayak tadi ya, kayak aku sendiri juga kalau misalkan misalkan di sosial media mau ngomong sesuatu tentang kekerasan berbasis gender, kira-kira kalau aku menggunakan bahasa ini, kata yang aku gunakan ini, kira-kira mereka paham nggak ya dengan apa yang aku ungkapkan kayak gitu. Jadi aku rasa aku setuju dengan kamu bilang nggak bisa terjebak dengan di menara gading itu sendiri, karena nggak semua orang hidup dengan privilege dan juga perlindungan yang sama gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin saling check and balance antara antara satu sama lainnya kayak gitu, dan juga nggak boleh lupa dengan privilege yang kita punya. Menurut aku kita sering sekali lupa tentang itu, maka dari itu self create atau mengkritik diri sendiri itu adalah hal yang sangat penting. Oke, kendala secara eksternal mungkin ya. Pasti tentunya kayak tadi kita udah ngomongin orang yang kontra dengan the idea of feminisme dan juga kesetaraan gender sendiri, itu pasti ada gitu. Bagaimana cara menanganinya? Sebetulnya kalau aku sekarang sudah dalam posisi di mana I'm gonna put my energy where it's actually deserve my energy. Jadi kayak misalnya ada troll yang di sosial media gitu kan, kayak ngomongin tentang terlalu kayak kemarin poster aku bikin juga ngomongin tentang kita ngomongin hidup dan mati perempuan, yang lo bahas itu masalah angkat galon sama benerin kayak nggak nyambung bro, kayak gitu kan. Jadi itu aku udah mulai kayak kalau ada yang ngomong derajat cuma tetap agak mangkel ya, kayak gila aja gue ngomongin perempuan diperkosa, dibunuh, anaknya dibuang dan segala macam, dan lo ngomongin kita bisa angkat galon atau benerin genteng. Gue percaya orang yang nanya sama gue, lo bisa nggak sih benerin genteng? Gue yakin mereka juga nggak bisa. Repot pada tukang gitu kan. Yang hal-hal kayak gitu, dan itu menurut aku sekarang udah kayak I'm gonna put my energy into hal yang menurut aku memang deserve my energy. Kayak tadi, daripada aku capek ngebalesin orang-orang yang kontra, mendingan aku membuang menggunakan energiku ini untuk untuk mendampingi teman-teman korban, misalkan kayak gitu. Jadi itu sekarang aku udah mulai mulai mencoba untuk kayak oke lah, yang troll-troll kayak gini nggak usah dihadapin lagi, dan kita fokuskan pekerjaan kita kepada hal-hal yang memang penting gitu kan, kayak hal-hal seperti itu. Kalau misalkan ngomongin counter yang di level misalkan advokasi gitu kan, di level advokasi kebijakan, kita di awal pasti aku akan melakukan ya ini advokasi banget sih, kayak yang mapping dulu kira-kira siapa saja nih yang bisa kita engage dengan apakah dia kontra, apakah dia pro, apakah dia masih abu-abu. Hal seperti itu juga kita lakukan kayak gitu, termasuk dengan misalkan kayak partai-partai politik, karena itu juga yang kita lakukan di saat kita melakukan advokasi kebijakan kayak gitu. Other thing adalah sebetulnya kalau misalkan bukan internal ya, maksudnya dengan keseharian kita, challenge sekarang selama COVID adalah sebetulnya akses itu yang menurut aku ini yang paling membuat kita kesulitan untuk melakukan pekerjaan kita, karena kembali lagi di saat kita melakukan tadi ya program-program yang dilakukan oleh Jakarta Feminis, kita kebanyakan bersentuhan langsung dengan teman-teman korban kekerasan berbasis gender atau seksual. Jadi dengan tadi ya sulitnya kita untuk bisa langsung terjun ke lapangan, konsultasi, terus pelaporan, itu segala macamnya itu benar-benar kendalanya adalah akses. Nggak semua korban itu punya akses internet. Kita mau mereka pun teman-teman pendamping nggak, APD itu sulit banget. Waktu awal-awal dulu APD itu sulit banget. Sampai sekarang teman-teman pendamping itu belum menjadi prioritas mendapatkan vaksin. Itu yang sampai sekarang kita juga masih mencoba untuk mengadvokasikan itu ke pemangku kebijakan, bahwa mereka itu adalah frontliners, mereka yang harus datang ngejemputin korban, habis itu mereka harus mendampingi korban untuk berada di kantor polisi, di mana kantor polisi itu masih pelaporan segala macamnya itu harus datang pandemi ini, jadi nggak ada online service atau apapun, dan di saat kita datang di kantor polisi itu kayak nggak ada social distancing gitu, rame banget, nggak pakai masker dan segala macamnya. Jadi kayak kita kayak yang wah, ini resiko teman-teman pendamping dan korban kekerasan seksual karena COVID itu sangat tinggi, sedangkan sekarang aksesnya yang itu harusnya bisa diberikan secara yang aku rasa bisa kok dikasihkan secara online, akses kayak pelaporan, BAP dan segala macam bisa kok pakai Zoom gitu kan, atau misalkan akses dia mendapatkan vaksin, sampai sekarang itu belum ada. Jadi itu kendala terbesar kita sekarang di saat kita melakukan advokasi untuk hak teman-teman kekerasan menjadi korban kekerasan berbasis gender.